Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba beberapa soal yang membahas beberapa soal yang sudah kemarin kalian selesaikan di rumah. Nah, setelah Bapak periksa, ada beberapa soal yang kelihatannya kalian belum memahami ya. Di antaranya soal nomor 2, nomor 3 dan nomor 6 ya. Nah, di dalam menyelesaikan soal tentang larutan, khususnya molalitas praksimol, nah yang terpenting kalian adalah pahami dulu ya, dalam soal itu baca ya, pahami, tentukan mana sebagai zat larut, mana sebagai pelarutnya. Nah, kalau kalian sudah tahu mana pelarut, mana zat larut, saya kira tidak masalah dalam menyelesaikan soal ya. Kalian tinggal masukkan ke dalam rumusan yang sudah kalian ketahui ya. Nah, kita lihat di sini soal nomor 2 ya. Kita baca dulu soalnya. Nah, nomor 2, hitunglah molalitas dan praksimol larutan NaOH dalam air yang kadarnya 40%. Nah, ya, dengan mRNaOH yaitu 40 ya. Nah, di sini ketahui di dalam soal larutan NaOH persentasenya adalah 40%, kemudian MR-nya 40. Nah, yang ditanyakan adalah berapa molalitas ya, praksimol zat terlarut dan praksimol pelarut ya. Nah, yang pertama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan larutan NaOH 40%. Apa ini maknanya? Nah, ini maknanya artinya dalam larutan tersebut terdapat NaOH-nya sebesar 40% ya. Berarti ini sebagai zat terlarut. Nah, kemudian air ya sebagai pelarut ya, tentunya sisanya ya dari 100% ya, berarti 60%. Nah, ini adalah sebagai pelarut. Nah, kita ini kan dulu ya. Jadi artinya dalam NaOH 40% itu terdapat NaOH-nya adalah 40% ya sebagai zat larut dan airnya 60% sebagai pelarut. Nah, dari sini kemudian kalian ubah dari persentase itu, ubah ke dalam satuan massa ya. Nah, tentunya menggunakan satuan gram. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita misal massa larutan NaOH sama dengan 100 gram. Nah, jadi dimisalkan larutan itu massanya 100 gram. Nah, kalau massa larutan 100 gram ya, NaOH 100 gram, berarti kita bisa dapatkan berapa massa NaOH. Nah, ya tinggal 40 per 100 kali 100 gram di 40 gram. Nah, tuh satu ya, itu massa NaOH-nya. Kemudian massa air ya, berarti 60 per 100 kali 100 gram, 60 gram. Nah, itu ya, ubah kedua-duanya ke dalam gram ya. Nah, sekarang bagaimana diubah ke dalam molalitas? Nah, kita cari molalitas. Nah, kita punya rumusan ya, molalitas itu sama M sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per P. Nah, ini jelas di sini ini G massa pelarut, massa zat larut, berarti ini massa NaOH ya. P-nya massa pelarut, berarti massa air ya. Tinggal memasukkan saja. Berarti 40 massa NaOH-nya dibagi MR-nya. Saya lihat 40 kali 1000 per, nah, P-nya massa pelarut. Nah, ini 60. Nah gitu ya. Nah, tinggal kita hitung. Ini 40 dibagi 41, atau bisa dikalikan ini yang atas dikalikan dibagi perkalian yang bawah, boleh, silakan. Nah, kalau dihitung ini akan diperoleh
16,67 molal. Nah, udah dapatkan nomor 1 ya. Jadi molaritas dari larutan tersebut adalah 16,67 molal. Nah, kemudian yang kedua ya, kita cari fraksi mol. XT dan XP. Nah, tadi sebagai zat larutnya adalah NaOH, pelarutnya air. Nah, kita cari ini molnya dulu. Ya, ubah ya massa keduanya ini ke dalam satuan mol. Berarti yang NaOH itu sebagai NT ya. Kita ubah berarti gram per mr. Massa NaOH bisa dilihat 40 ya, mr-nya sama 40 ya, gram, ini gram per mol ya, hasilnya adalah 1 mol tuh ya. Ini sebagai NT-nya berarti massa mol NaOH. Kemudian NV-nya yang air tadi sebagai pelarutnya ya, masanya adalah 60 ya, sama dengan rumus yang sama, G per mr 60 gram dibagi mr air. Mr air itu H2O ya, bisa dihitung mr-nya adalah 18 gram per mol ya. Nah, hasilnya adalah 3,33 mol. Nah, ini mol dari pelarut. Nah, baru kita masukkan mencari EKT. Nah, kita punya rumusan EKT sama dengan NT per NT ditambah NP. Nah, NT-nya adalah 1 dibagi NT, 1 ditambah NP. NP-nya adalah 3,3 mol ya, berarti 1 dibagi ya, 1 ditambah 3,33 berarti 4,33. Nah, kalau dihitung itu dapatkan NT-nya 0,23. Nah, ini XT ya. Nah, XP-nya bagaimana? Nah, XP kita tinggal masukkan XP sama dengan, nah kita punya rumusan XT ditambah XP sama dengan 1 ya, berarti XP sama dengan 1 kurang XP XT. Jadi 1 kurangi 0,23 ya, berapa? 0,77. Nah, ini soal yang nomor 2 ya, silakan kalian pahami ya. Yang kemarin merasa kesulitan di bagian mana ya, kalian bisa perbaiki. Itu yang nomor 2. Nah, kemudian berikutnya, soal berikutnya nomor 3. Nah, ini padahal mudah ya, ini di kelas 10 atau kelas 11 juga sudah, molaritas. Ya, kita baca dulu berapa gram. Nah, berapa gram? Berarti ini ditanyakan massa ya, berapa gram kristal H2C2O4 ya, ini asam oksalat yang harus dilarutkan dalam air agar didapat 600 ml larutan H2C2O4 0,5 molar ya. Nah, ARC 12 H1O16. Nah, dari soal tersebut kita dapat analisis ya. Di sini volume, diketahui volume larutan 600, kemudian molaritas H2C2O4 0,5 molar ya, MrH2C2O4 ya, silakan ini kalau dihitung itu dapat 90. Ya, ditanyakan berapa massa. Nah, ini bisa 2 cara. Nah, cara 1, ingat rumus molaritas. Ingat rumus molaritas. Cara 1 kita bisa gunakan ini, M sama dengan N per V. Nah, kita punya rumusan itu ya. Nah, kita ubah dulu ini ke molkan dulu. Ubah berarti dicari N-nya dulu. Cari N. N sama dengan M kali V.
Nah, cuma ini volume, kalau dengan rumus ini, volumenya ini harus dalam liter. Ini ubah dulu ke liter, dibagi 1000. 0,6 liter. Nah, jadi ubah ke liter. Nah, kita masukkan ke sini. Molaritasnya 0,5 kali volume 0,6. Nah, kita hitung berapa nih? Kita hitung ya. 0,5 ya, dapat dihitung 0,3 mol. Nah, ini dapat ini dulu ya, lihat dapat satuan mol. Nah, dari sini kita tinggal ubah karena yang ditanyakan massa G ya, dari mol ubah ke massa ya. G kita punya rumusan di kelas 1 ya, konsep mol ingat N dikali mR. Nah, N-nya ini 0,3 kali mR H2C24. Nah, ini 90. Nah, 0,3 kali 90. Ya, kita hitung. Ya, dapat 27 gram. Ini cara 1. Ya. Cara 2. Cara 2. Nah, kita bisa punya rumusan yang ini ya, hasil penjabaran dari rumus pertama. Gm sama dengan G per mR kali 1000 per V. Ya, ini. Nah, ini kan yang ditanyakan G. Kita tinggal masukkan yang diketahui. M-nya adalah 0,5. G yang ditanyakan kita tulis lagi, dibagi mR-nya 90 kali 1000. Nah, pi-nya di sini dalam mili ya, bukan dalam liter, berarti 600. Nah, nih. Ya, bisa dilihat ini. Berarti M sama dengan ya, kita tulis lagi ya, M sama dengan tadi G per 90 kali 1000 per Pi 600. Nah, silakan ya, ini kalikan. Ya, kemudian ini kalikan. Oh, ini 0, berapa tadi? 0,5 ya, 0,5. Ini kalikan. Jadi G kali 1000 berarti 1000 G ini 0,5 kali 90 kali 600 ya, kita hitung. Kita hitung ya. lima kali 90 kali 600. Dapat 27.000. Nah, ini 1000 G sama dengan 27 G sama dengan 27 bagi 1000. Ya, kita coret nolnya, berarti 27 bagi 1. 27 gram. Nah, ini cara 2 ya. Kita lihat tadi cara 1. Hasilnya tadi cara 1 adalah 27. Ya, kita menggunakan cara kedua, nilainya sama. Ya, itu yang nomor 3. Nah, lalu yang terakhir nomor 6. Ya, ini hampir banyak yang tidak bisa atau belum bisa. Ya. Kita lihat soalnya. Yang terakhir adalah jika H2SO4 dilarutkan dalam air yang mengandung 0,5 molal, ya, maka fraksi mol larutan tersebut adalah, ya, ini mengubah dari molalitas ke fraksi mol. Ini ya, molalitasnya 0,56 molal, mR H2SO4 kalau dihitung 98, tanyakan berapa EKT.
Nah, kita pahami dulu apa artinya molalitas H2SO4 0,56 molal. Nah, ini artinya ya, dalam 1 kilogram ya, atau 1000 gram pelarut ya, pelarut terdapat 0,56 mol zat terlarut. Nah, ini ya. Berarti dari konsep ini, jadi dalam 1 kilogram atau 1000 gram pelarut terdapat 0,5 mol zat terlarut. Nah, berarti di sini pelarutnya kita sudah ketahui masanya ini. Nah, ini adalah massa pelarut. Pelarutnya naon ya, pelarutnya adalah air. Berarti massa air itu 1000 gram. Nah, mol zat terlarutnya berarti ini. Nah, zat terlarutnya adalah H2SO4. Ini mol H2SO4. NH2SO4. Ya, jadi N terlarutnya sudah ada, tidak perlu dicari lagi ya. Nah, yang perlu dicari nanti adalah mol pelarutnya ya. Jadi N terlarutnya adalah NH2SO4, yaitu 0,56 mol. Ini mol pelarut. Sedangkan NP ya, cari ini pelarutnya ya, 1000 gram berarti G per MR. 1000 per, nah MR nya tentunya MR air, pelarutnya adalah air, per 18, yaitu adalah, hitung, dapat 55,5 mol. Oh, udah dapat. NP-nya 0,56 mol. NP-nya adalah 5,5 mol. Nah, ditanyakan fraksi mol terlarut, ya berarti kita tinggal masukkan ya, EKT sama dengan NT per NP ditambah NP. NT-nya adalah ini 0,56 dibagi 0,56 ditambah NP 55,6 ya. Di 0,56 dibagi 56,06. Nah, ini ya. Ya, jadi 0,56 dibagi 56,06. Ya, kita coba hitung. Ya. Nah, didapat 0,00998. Nah, ini adalah EKT. Nah, kalau ditanyakan EKP gimana? Ya, kita tinggal masukkan XP sama dengan 1 kurang EKT. Jadi 1 kurang 0,00998. Hasilnya adalah 0,99. Nah, ini soal yang nomor 6. Ya, ini kira-kira silakan bisa kalian pahami, lihat ya langkah-langkahnya. Ya, dari sini kuncinya, dari sini memaknai molalitas, apa arti molalitas. Nah, di sana nanti akan ketahui mana sebagai pelarut, mana sebagai zat pelarut. Nah, itu kira-kira ya, pembahasan soal ya yang mungkin dianggap oleh kalian ya sedikit agak sulit ya. Itu saja ya pembahasannya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.